Jadi kita akan bahas tuntas tentang varises pada tungkai bawah. Jadi varises pada tungkai bawah atau betis itu merupakan gangguan yang terjadi pada pembuluh darah vena di bagian superficial atau permukaan pada tungkai bawah atau betis. Nah, pembuluh darah venanya ini terjadi pelebaran dan pemanjangan, teman-teman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut gangguan yang terjadi pada varises ini, kita harus tahu struktur apa aja sih yang ada di bagian tungkai bawah atau bagian betis pada manusia. Bisa dilihat di gambar sebelah apa aja struktur yang ada. Jadi, saya di sini ingin membahas tentang ada 3 vena utama yang ada di bagian tungkai bawah, yaitu vena superficialis, vena profunda, dan juga ada vena perforantes. Nah, ketiga vena utama ini memiliki yang namanya sistem katup nih, teman-teman. Yang perlu diingat, sistem katup ini akan bekerja sama dengan otot-otot pada betis atau bahasa kedokterannya musculus gastrocnemius untuk memompahkan darah kembali ke jantung dengan melawan gaya gravitasi, teman-teman. Nah, pada orang yang mengalami varises itu terjadi gangguan pada katupnya ini. Nah, karena gangguan pada katup ini juga mengganggu fungsi normal dari katup ini, sehingga peredaran darah itu tidak lancar, teman-teman. Nah, karena tidak lancarnya peredaran darah sehingga menyebabkan darah itu tertampung pada pembuluh darah vena pada permukaan tungkai bawah. Nah, sehingga terlihatlah tampakan seperti ada cacing di permukaan tungkai bawah atau betis pada orang yang mengalami varises, teman-teman. Nah, selain gejala seperti tampakan ada cacing di bagian permukaan, juga ada gejala lain yang biasanya dirasakan oleh orang yang mengalami varises. Nah, gejala yang bisa dirasakan oleh orang yang mengalami varises antara lain yaitu nyeri, gatal, kram, dan iritasi pada kulit, dan juga rasa terbakar pada sekitar daerah yang mengalami varises, gangguan varises tadi, teman-teman. Nah, varises ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain yaitu kurang gerak, obesitas, kehamilan, usia tua, faktor keluarga, penggunaan obat kontrasepsi, gaya hidup yang buruk, gangguan hormonal, dan juga paling banyak pada wanita yang menggunakan high heels atau sepatu berhak ini. Nah, untuk mengatasi varises, saya memiliki 3 saran yang bisa dilakukan home treatment nih, teman-teman, atau terapi secara mandiri di rumah. Nah, tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa terapi ini itu bukan untuk menghilangkan dari varisesnya, tetapi untuk mencegah dan mengurangi perburukan pada varisesnya ya, teman-teman. Perlu diingat sekali lagi. Jadi, hal yang dapat dilakukan teman-teman ada 3, antara lain yaitu yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kaos kaki atau stocking mulai dari telapak kaki sampai dengan di bawah lutut. Nah, penggunaan kaos kaki dan stocking ini itu untuk memfiksasi, jadi biar tidak varisesnya ini semakin banyak atau memperparah si varises. Nah, yang kedua yaitu dengan tidur dengan mengangkat tungkai setinggi 15 sampai 20 cm setiap tidur ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, jika teman-teman duduk atau berdiri dengan waktu yang cukup lama, usahakan lakukan peregangan ya, teman-teman. Peregangannya tidak sulit kok, cukup dengan menekuk dan menggerakkan kaki. Nah, ini dapat membantu.
dalam melancarkan peredaran darah, teman-teman. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.